Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Kita hadis yang ke-59 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Bakrata radhiyallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa diriwayatkan dari Abu Bakrah ya, radhiyallahu an. Jadi setiap menyebut nama sahabat itu kita dianjurkan gitu ya untuk membaca tarodhi atau doa memohonkan ridho ya kepada Allah untuk para sahabat tersebut. Nah ini dalilnya adalah ayat yang mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi Allah meridhoi para sahabat ya, wa radu anhu, dan mereka para sahabat meridhoi Allah Subhanahu wa taala. Arti Allah meridhoi para sahabat ini adalah Allah menerima iman Islamnya. Iman Islamnya itu diterima. Jadi kalau dalam ayat Al-Qur'an dikatakan rodiya ya, artinya telah meridhoi, telah menerima. Ya, radhiyallahu anhu, dari para sahabat. Nah, ini salah satu keistimewaan ya orang-orang yang termasuk golongan sahabat, termasuk fadhailus sahabah secara umum adalah mereka adalah orang-orang yang iman dan Islamnya itu diterima oleh Allah. Nah, ini beda kelasnya dengan kita gitu ya. Kalau kita sudah iman ya, sudah Islam, sudah syahadat, sholat dan lain sebagainya, kalau konteksnya adalah diterima tidaknya, nah ini mungkin diterima ya, insya Allah diterima. Nah kalau sahabat, sahabat itu sudah divonis, ya, sudah diberi kejelasan nasibnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, apa arti wa radu an? Para sahabat meridhai Allah. Artinya para sahabat menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah, untuk dipatuhi. Nah, itu arti dari radhiyallahu anhum wa radu an. Nah, karena di dalam ayat tadi bentuknya itu adalah kalam khobar gitu ya, informatif. Allah telah meridhoi para sahabat dan para sahabat telah meridhoi Allah. Nggak ada perintahnya ya, nggak ada perintahnya. Tetapi itu bentuk pujian sejatinya ya untuk para sahabat. Dan kita ya itu didorong untuk melakukan hal yang sama gitu ya, mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi ada kalau di dalam kaidah usul fikih itu ya,
kalimat dalam Al-Quran yang bunyinya informatif, tetapi maknanya adalah instruktif. Ya, kalam khobar bimaknal amr. Jadi kata-katanya, pernyataannya bentuknya kalimat informatif saja begitu. Ya. Tetapi sejatinya di sana ada tuntunan, ada dorongan untuk melakukan hal yang sama. Nah, karena itu hampir di setiap paragraf ya sebelumnya kalau setelah disebut nama sahabat itu disertai dengan doa tarodi radhiyallahu an. Ini juga kita lakukan ya kalau kita di kampung itu biasanya kalau Ramadan ya. Kalau Ramadan di sela-sela sholat tarawih itu ketika disebut khulafaur rasyidin ya. Itu kita bertarodi radhiyallahu an. Nah, kalau kita ngaji hadis semacam ini ya, karena pasti dibaca ya nama sahabat itu. Nah, kita akan banyak-banyak ya membaca tarodi ini. Ini pahala juga ini, teman-teman ya. Ini pahala juga, berdoa juga ini. Ani Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian pula ketika disebut nama Nabi atau disebut Rasulullah gitu ya. Kita dianjurkan untuk membaca sholawat. Ya, dianjurkan untuk membaca sholawat. Orang yang bakhil, sebakhil-bakhilnya manusia itu adalah orang yang ketika namaku disebut, mereka tidak bersolawat kepadaku. Nah, dengan ngaji hadis semacam ini, kita nggak mau nih ya, dikondisikan untuk memperbanyak sholawat. Kalau hadis yang kita baca itu 3 biji, ya setidaknya kita bersolawat 3 kali. Nah, kalau kita ngaji hadisnya 10 hadis ya, berarti kita bersolawat 10 kali. Dan semakin banyak adalah semakin banyak pula sholawat yang kita baca. Nah, ini salah satu fadilah, ya, keutamaan, keistimewaan ngaji hadis. Ini keterangannya disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ya dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, kemuliaan ya orang-orang yang belajar hadis. Nah, Abi Bakro ini adalah salah satu sahabat Nabi yang tadinya beliau itu adalah budak. Jadi dalam perang Taif sebelum perang Fathu Makkah ya, itu terjadi perang Taif kalau nggak salah. Nah, di perang Taif ini ada beberapa orang anak muda yang mereka membelot, ya, membelot dari kaumnya di Taif itu, lalu bergabung dengan barisan umat Islam saat itu. Di sini dikatakan wa kana nazala min khisni Taif inda khisarihi lahu fi jama'atin min ghilmani ahli Taif. Jadi setelah dikepung oleh umat Islam, mereka ini menyerahkan diri ya. Beberapa orang anak muda ini menyerahkan diri setelah dikepung. Wa aslama wa a'taqahu sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakroh ini kemudian masuk Islam dan dimerdekakan. Artinya sempat menjadi budak gitu ya. Dulu kalau orang kalah perang, salah satu konsekuensinya adalah diperbudak pihak yang kalah itu. Kalau enggak dibunuh ya diperbudak, dijadikan budak, dijual. Nah, kalau dalam perang-perangnya Rasulullah ya, para tawanan itu tidak sedikit yang kemudian dimerdekakan. Ya, dari jadikan budak, jadikan tawanan, kemudian jadikan budak, lalu dimerdekakan.
Di sini katakan wa kana min fudhala is-sahabah. Sahabat Abu Bakrah ini adalah salah satu sahabat yang utama, ya. Salah satu sahabat yang utama. Beliau meninggal tahun 50-an Hijriah dan pernah berdinas di kota Basrah. Jangan berisik ya. Dan keturunannya sangat banyak. Beliau itu keturunannya sangat banyak. Semuanya atau kebanyakan menjadi ulama dan umarok. Ya. Abu Bakar ini salah satu sahabat yang di era modern itu banyak dikritik, diserang, ya, karena meriwayatkan satu hadis. Apa itu hadisnya? Hadisnya adalah la yuflihal qaumu walau amrohum ilam ro'atin. Tidak akan sukses sejahtera suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan. Nah, ini oleh para pegiat kajian perempuan dianggap, ya, hadis yang sifatnya itu peyoratif, ya, menganggap perempuan itu lebih rendah, ya, derajatnya dibanding laki-laki. Nah, perawinya yaitu sahabat Abu Bakar itu diserang dengan wacana apa? Yaitu dengan keberpihakannya dalam perang Jamal kepada Sayyidina Ali, di mana dalam perang ini, ya, lawannya Sayyidina Ali itu mengangkat Sayyidah Aisyah ini sebagai semacam penasehatnya, simbol perlawanannya. Nah, agar Sayyidah Aisyah itu tidak melanjutkan, ya, perlawanannya, dikeluarkanlah oleh Abu Bakar ini hadis la yuflihal qaumu walau amrohum ilam ro'atin. Nah, ini menurut, ya, para pegiat kajian perempuan. Jadi Abu Bakar di situ dituduh mendelegitimasi, ya, posisinya Sayyidah Aisyah yang memimpin pasukan. Nah, itu yang kemudian menjadikan sahabat Abu Bakar ini menjadi, kalau bahasanya anak muda sekarang, menjadi objek bulian, gitu ya. Kemarin kita juga sudah mengkaji tentang sahabat Abu Hurairah yang juga menjadi korban bulian, ya, di era modern ini. Oke, kita lanjut ke matannya hadis, ya. Anahu rakhasa lil musafiri talatata ayyamin walaya liyahunna, bahwa Rasulullah, ya, itu memberi rukhsah kepada musafir selama 3 hari 3 malam. Walil mukimi, dan untuk orang yang tidak musafiran, yauman walailatan, sehari dan semalam. Idza tatahhara fala bisa khuffaihi ayyam saha alaihima. Ketika seorang musafir atau mukim itu bersuci, ya, kemudian dia baru kemudian memakai khufnya, artinya dia memakai khuf dalam keadaan suci, punya wudhu, gitu ya. Nah, dia diberi rukhsah, ya, diberi keringanan ayam saha alaihima untuk mengusap kedua khufnya. Ini hadisnya sebenarnya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Satu adalah berbicara tentang batas waktu kebolehan mengusap khuf. Kalau musafir ya 3 hari 3 malam. Kalau orang yang mukim ya sehari semalam. Juga berbicara tentang syarat kebolehan mengusap khuf, yaitu
harus dalam keadaan suci ketika memakainya. Ini sebenarnya sama dengan 2 hadis sebelumnya atau 3 hadis sebelumnya yang bicara tentang waktu ya diperbolehkannya mengusap khuf dan syaratnya. Nah, dalam hadis ini digunakan kata annahu rakhoso. Sahabat Abu Bakrah ini menyebut apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini sebagai rukhsah, ya, disebut sebagai rukhsah. Ya, karena itu kita bisa menyebut ghuslur rijlaini, ya, membasuh kedua kaki sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an itu adalah azimah, ya, perintah asal. Nah, kalau rukhsah ini ya sifatnya adalah keringanan, ya, keringanan. Akhrajahu ad-Daruqutniyu wa shahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam ad-Daruqutni dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kita kemarin mendapatkan hadis yang semakna gitu ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian dari sahabat Sofwan bin Asal, itu redaksinya atau isinya sama, yaitu batas waktu pelaksanaan rukhsah mengusap khuf ini. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa para sahabat itu meriwayatkan hadis dengan lafadznya sendiri-sendiri. Tetapi intinya sama. Ya. Redaksinya beda-beda, tapi substansinya sama. Nah, ini riwayat bil makna. Ya, riwayat bil makna. Nah, dengan riwayat bil makna ini sebenarnya adalah saling menjelaskan, teman-teman, ya. Saling menjelaskan. Kalau di atas itu enggak ada bahasa rukhsah, itu enggak ada. Ya, di riwayatnya Abu Bakrah itu ya ada keterangan rukhsah dan seterusnya gitu ya. Kita lanjut hadis selanjutnya, wa an Ubay ibni Imarata radhiyallahu annahu qala ya Rasulullah amsahu 'alal khuffain qala na'am qala yauman qala na'am qala wa yaumaini qala na'am qala wa thalathata ayyamin qala wa thalathata ayyamin qala na'am wa ma syi'ta. Akhrajahu Abu Dawud wa qala laisa bil qawi. Dari sahabat Ubay bin Aimarah radhiyallahu an. Beliau pernah bertanya, ya, wahai Rasulullah, apakah saya boleh mengusap 2 khuf saya? Rasulullah menjawab, na'am. Ya. Na'am ini sekalipun artinya iya, ya, tetapi maknanya adalah boleh gitu ya. Qala yauman, sehari, qala na'am, iya. Nabi menjawab boleh dalam sehari itu mengusap khuf itu boleh. Qala wa yauma ini, apakah boleh 2 hari? Qala na'am, iya boleh 2 hari. Qala wa thalathata ayyamin, dan bagaimana kalau 3 hari? Qala na'am, boleh. Wa ma syi'ta, dan sesuai yang kamu mau, ya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud wa qala laisa bil qawi, dan Imam Abu Dawud mengatakan hadis ini tidak kuat. Kalau disebut ya rawahu Abu Dawud atau akhrajahu Abu Dawud berarti dalam Sunan Abi Dawud. Kalau Imam Abi Dawud tidak menjelaskan kedhaifan hadis di dalam kitabnya, ya, dalam Sunan Abi Dawud, itu pertanda bahwa hadisnya itu makbul, ya, hadis makbul, minimal hadis hasan, ya, kalau tidak sahih.
Tetapi kalau ada kedoifannya ya, atau hadisnya doif, Imam Abu Dawud akan menjelaskannya. Seperti hadis ini, ya. Imam Abu Dawud mengatakan laisa bil qawi. Hadis ini ya sanadnya tidak kuat. Artinya hadis doif. Ya, artinya hadis doif. Kalau kita bandingkan dengan riwayat dari sahabat Sofwan bin Asal, ya, kemudian riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian riwayat dari Abu Bakrah tadi, yang mana ternyata di sana ada batas waktunya loh ya. Kalau musafir 3 hari 3 malam, kalau mukim, orang mukim itu boleh mengusap sehari semalam. Nah, di dalam riwayat Ubay bin Imaroh ini, ternyata lebih mengarah tidak dibatasi waktunya. Jadi kalaupun musafir mau setiap hari mengusap khufnya, boleh kalau berdasarkan riwayat ini. Demikian pula dengan orang yang mukim, boleh setiap hari. Nggak ada batas waktunya. Wa ma syi'ta. Redaksinya adalah wa ma syi'ta. Nah, berarti yang benar kalau kita bertanya, yang benar yang mana nih? Yang ada batasnya atau yang tidak ada batasnya? Kok sepertinya berbeda, bertentangan begitu ya. Nah, dalam kajian ilmu matan hadis ini disebut sebagai ikhtilaful hadis. Hadisnya disebut mukhtaliful hadis atau al-hadis al-mukhtalif. Nah, dalam konteks kajian hadis mukhtalif ini sejatinya tidak boleh ya antara hadis sahih bertentangan dengan hadis dhaif. Ini tidak dianggap mukhtaliful hadis. Nah, maka sejatinya sekalipun bertentangan kedua riwayat tadi, ya, riwayat mayoritas sahabat dengan riwayat Ubay bin Imaroh ini bertentangan, karena menurut keterangan Imam Abu Dawud hadisnya Ubay bin Imaroh ini dhaif, ya, maka tidak bisa disebut sebagai mukhtaliful hadis. Jadi harus didahulukan, diambil hadis yang diriwayatkan oleh 3 sahabat tadi itu, ya, yang ada batasan waktunya. Nah, yang ada batasan waktunya itu adalah pendapat Imam Syafi'i yang jadid, yang baru, ya. Nah, qaul qadimnya, pendapat yang lama dari mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i, itu mengatakan ya dasarnya hadis ini mengatakan bahwa ya tidak ada batasan untuk diperbolehkannya mengusap khuf. Ya, demikian pula ya kalau tidak salah dari madhabnya Imam Malik, ya. Itu tidak ada pembatasan waktu mengusap khuf. Rukhsah ini berlaku untuk semua orang, ya, dalam semua kondisi. Tetapi ya kalau dalam mazhab Syafi'i, qaul itu telah ditinggalkan ya oleh Imam Syafi'i dengan pendapatnya yang baru. Ya, ini selaras ya dengan kualitas hadis-hadis yang menjelaskan pembatasan waktunya tadi itu. Babu nawaqidil wudu'i. Kita akan pindah ke bab selanjutnya, yaitu bab nawaqidul wudu. An Anas bin Malikin radhiyallahu an qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantaziruna al-isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum thumma yusalluna wala yatawaddauna. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Daruqutni wa asluhu fi Muslimin. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan begini, ini kata-katanya Anas bin Malik. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pada masa Rasulullah masih hidup ala ahdihi yantaziruna al-isya'a. Mereka menunggu jamaah sholat isya. Hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu miring-miring karena saking ngantuknya, ya. Nunggu jamaah isya sampai terkantuk-kantuk, kepalanya sampai miring-miring gitu ya. Tsumma yusalluna wala yatawaddauna. Nah, ketika sudah jamaah, mereka langsung bangun untuk sholat, ya. Wala yatawaddauna, dan mereka tidak berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Imam Ad-Darqutni. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Kalau menurut mazhab Syafi'i, ya, hadis ini menunjukkan bahwa tidurnya orang yang dalam posisi duduk itu wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Dalilnya mana? Ya ini, hatta takhfiqa ru'usuhum tsumma yusalluna wala yatawaddauna. Mereka ketiduran sampai kepalanya itu miring-miring begitu. Nah, ketika sudah iqomat, mereka berdiri sholat dan tidak berwudu. Nah, ini, dan itu terjadi pada zaman Rasulullah. Terjadi pada zaman Rasulullah. Artinya Rasulullah tahu mestinya, ya. Mestinya Rasulullah tahu. Nah, kalau Rasulullah tidak mengingkari, berarti itu disetujui oleh Rasulullah. Nah, persetujuan Rasulullah ini namanya takrir. Kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, ya, hadis itu ada 4 macam. Ada hadis qauli, ucapan Nabi bentuknya. Yang kedua adalah hadis fi'li, bentuknya perbuatan Nabi. Yang ketiga adalah takrir, persetujuan Nabi, pengakuan Nabi, penetapan Nabi. Dan yang terakhir adalah sifatun Nabi, ya, karakteristik Rasulullah. Nah, di sini itu hadis ini itu tidak ada kata-kata Rasulullahnya. Tidak ada pula, ya, perbuatan Rasulullah. Tetapi ada, ya, indikasi kuat di sini ditakrir oleh Rasulullah. Peristiwa yang disetujui, ditetapkan oleh Rasulullah. Yaitu apa? Orang kalau sudah punya wudhu, dia duduk, ngantuk, ya, sampai kepalanya itu miring-miring gitu. Nah, selama dia posisinya masih duduk, nah, wudhunya tidak batal, sehingga dia boleh sholat langsung, ya, tanpa berwudhu dahulu. Nah, ini kalau tafsir menurut mazhab Syafi'i. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah binti Abi Hubaish itu menemui Rasulullah. Faqalat, ya Rasulullah. Lalu Fatimah binti Abi Hubaish berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imro'atun ustahadu fala athur. Wahai Rasulullah, saya ini perempuan yang mengalami istihadah, ya, fala athur, saya tidak suci-suci. Afa ada'u as-shalah, apakah saya boleh meninggalkan sholat? Jawaban Rasulullah, qala la, tidak boleh meninggalkan sholat. Innama dzalika irqun, darah istihadahmu itu adalah irkun, ya, dari
apa istilahnya urat syaraf gitu kira-kira. Walaisa bihaidin, dan dia bukan haid. Kalau haid itu berasal dari ujung rahim, ya, berasal dari ujung rahim. Nah, kalau darah istighadah itu bukan dari rahim. Ifaida akbalat haidatuki fada'i as-sholah. Kalau waktu haidmu datang, kamu baru boleh meninggalkan sholat. Nah, artinya selama kamu keluar darah itu, tapi bukan waktu haid, maka kamu tetap harus sholat. Ya, intinya begitu. Wa idza adbarat faksili. Ketika haidmu itu sudah selesai, faksili, maka mandilah engkau. Maka basuhlah angki adama tsumma sholli. Lalu basuh, bersihkanlah darahnya dan sholatlah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Walil Bukhari, dan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, sumat tawaddo'i likulli sholatin. Lalu berwudulah untuk setiap sholat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Imam Muslim, ya, beliau juga meriwayatkan hadis ini, itu memberi isyarat, membuang redaksi ini, tsumma tawaddo'i likulli sholatin. Apa yang bisa diistifadah dari hadis ini? Ya, bab kita sekarang ini adalah pembahasan tentang nawaqidul wudu, perkara-perkara yang bisa membatalkan wudu gitu ya. Nah, di sini bisa dipahami bahwa istihadah, ya. Istihadah itu membatalkan wudu juga, ya, membatalkan wudu. Karena dia termasuk darah yang keluar dari salah satu dari dua jalan, ya. Khuruju syai'in min ahadits sabilaini. Jadi kalau ada yang keluar dari salah satu dari dua jalan, yaitu batal, ya, wudunya, termasuk yang bentuknya darah istighathah. Nah, ini satu, ya. Ada banyak hal yang bisa ditimba dari hadis ini. Yang kedua adalah larangan, ya, untuk sholat bagi perempuan yang sedang haid. Fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah. Jadi di sini dikatakan kalau waktu haidmu itu datang, darah haidmu itu keluar, ya, tinggalkan sholat. Nah, ini Nabi, ya, memerintahkan Fatimah untuk meninggalkan sholat ketika haidnya datang. Nah, bagaimana kalau kemudian orang yang haid melakukan sholat? Nah, ini berarti melanggar perintah ini, ya. Justru malah haram, ya. Kalau orang haid sholat secara sengaja itu malah haram. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan fa idza aqbalat haidatuki fada'i as-shalah. Faedah berikutnya yang bisa kita pahami adalah Rasulullah sekalipun laki-laki, ya, sekalipun laki-laki, beliau paham betul urusan perempuan, termasuk, ya, perbedaan darah yang keluar dari seorang perempuan. Ada, ya, beliau memperkenalkan konsep darah haid, kemudian darah istihadhah. Di saat yang bersamaan, ya, orang Arab saat itu memahami antara darah istihadhah dan darah haid itu sama saja. Ini terbukti dari pertanyaan Fatimah binti Abi Hubaisy tadi, bahwa beliau mengatakan ini imro'atun ustahadu fala adhuru afa adau as-shalah. Saya perempuan yang keluar darah istighathah, boleh nggak saya meninggalkan sholat? Nah, ini kan berarti
Fatimah binti Abi Hubaisy itu memahami antara darah haid dengan darah istikhadah itu sama. Ya, menganggap sama sehingga beliau bertanya, "Afa adau as-shalah, apakah boleh aku meninggalkan sholat?" Nah, lalu dijelaskan bahwasanya berbeda antara keduanya, ya. Nabi mengatakan, "Innama dzalika irkun wa laisa bihaidin." Nah, setelah diteliti, ya ternyata memang berbeda antara darah haid dengan darah istikhadah ini, termasuk dari sumbernya. Kalau darah haid itu adalah dari dalam rahim, ya, dari dalam rahim. Sedangkan darah istikhadah itu dari selain rahim. Dia disebut irkun gitu ya. Nah, ini menunjukkan pengetahuan Rasulullah itu ya luar biasa gitu ya, detail beliau. Dalam bab-bab sebelumnya kita misalnya juga melihat membaca hadis yang menceritakan tentang ada seorang sahabat yang masuk ke masjid sholat ya, kemudian ditegur oleh Rasulullah. Ya, ditegur oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan asbighil wudhu, sempurnakan kalau kamu itu berwudhu. Karena ternyata Rasulullah melihat ada bagian di kaki si sahabat itu yang nggak kena air ketika sholat tadi, ketika berwudhu ya, itu nggak kena air, dan ketika sholat Rasulullah melihatnya. Rasulullah itu sampai sedetail itu memperhatikan tingkah pola umatnya, kira-kira gitu, keadaan umatnya. Nah, kalau itu terkait dengan seorang sahabat yang ternyata ada bagian yang nggak kebasuh saja, Rasulullah itu memperhatikan gitu, saking telitinya ya Rasulullah ini. Nah, di sini kita juga diperlihatkan betapa telitinya Rasulullah gitu ya, sampai membedakan antara darah istikhadah dengan darah haid ini. Bahkan ketika seorang perempuan itu nggak membedakan gitu. Baik teman-teman, mungkin itu beberapa hadis yang bisa kita baca ya pada malam hari ini. Seperti minggu lalu ya, kita ambil hafalan ya, satu hadis saja. Satu hadis saja. Kita ambil hadis dari Sayyidah Aisyah ini yang kata-katanya Rasulullah saja ya. Idza akbalat haidatuki fada'i as-shalah wa idza adbarat faksili anki ad-dam thumma shalla. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akbalat haidatuki fada'i as-shalah wa idza adbarat faksili anki ad-dama thumma sholli. Sekali lagi, idza akbalat haidatuki fada'i as-shalah wa idza adbarat faksili anki adam tsumma sholli. Oke, kita tutup mata teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Semoga sudah hafal. Atau ikuti saya deh. Idza akbalat haidatuki fada'i as-shalah wa idza adbarat faksili anki adama tsumma sholli. Oke, terima kasih. Semoga ini jadi jadi wasilah kita ya mendapatkan nadroh. Sebagaimana kita sampaikan kemarin, ada sebuah riwayat dalam Sunan At-Tirmidzi, naddarallahu imro'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Bahwa Allah akan memberi nadroh kepada orang yang mendengarkan sabda-sabda Rasulullah,
kemudian menghafalkannya, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Nadroh ini adalah cahaya, ya. Menurut Imam Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, ya, dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, beliau mengatakan cahaya pada wajah ini maksudnya ada dua. Tapi prinsipnya satu, yaitu Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya, cahaya di wajah itu adalah kinayah, isyarah, ya, kepada kebahagiaan. Allah akan memberikan kebahagiaan orang yang mau mendengarkan hadis Nabi, menghafalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Nah, kebahagiaan itu menurut Imam Al-Mubarakfuri ada dua. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kalau kebahagiaan di akhirat, ya insya Allah kita dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan golongan, ya, min ahlil jannah. Nah, kalau di dunia nadrohnya itu, cahayanya itu, kebahagiaannya itu adalah beliau mencontohkan diberi kelancaran urusan dalam urusan duniawi, rezekinya lancar, insya Allah, gitu ya. Ya, semoga itu menjadi doa. Idza akbalat khaidotuki fada'i as-shalah wa idza adbarat faksili angki adam summa sholli. Demikian Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik, terima kasih dari Ini nggak kami. dibuka pertanyaan, Ustaz. Oh iya, saya lupa. Untung diingatkan. Ya, silakan. Ini yang tentang mustahadah ini, Ustaz. Ya. Kalau sekarang saya sudah menopause, ya, karena usia saya sudah 54. Iya. Nah, dulu ketika saya mulai haid itu usia saya sudah 17 tahun. 17 tahun saat itu saya sudah baru SMP kelas 2 mau naik kelas 3. Nah, ayah saya setelah SMA, saya karena saat itu saya tidak memiliki pengetahuan agama yang cukup, saya sekolahnya jurusan umum lah, ya. Waktu SMP pun SMP PGRI, terus kemudian tidak ada bimbingan agama yang ini. Di kampung saya itu katakanlah tidak ada orang alim, ya, dalam hal agama, maka saya tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang mustahabah ini. Nah, otomatis itu terbawa sampai saya SMA gitu kan. Waktu masih SMP biasa-biasa saja, saya tidak pernah mengalami istikhadah. Ya, istikhadah. Tapi ketika SMA dan bahkan sampai ketika saya kuliah itu teman-teman sering nanya ke saya yang juga mengalami kayak saya gitu, istikhadah. Jadi baru 12 hari sudah haid, bahkan panjang sampai, kan itu normalnya sampai seminggu, ya, kadang sampai itu yang normal haid seminggu, kadang sampai 9 hari, 10 hari, 12 hari masih haid terus gitu. Nah, persoalannya tadi ada penjelasan yang setiap kali akan mengerjakan sholat otomatis harus wudhu gitu, ya, sekalipun tidak batal, tidak kentut misalnya, atau tidak pipis, karena darah itu adalah darah najis. Nah, tapi tadi kayaknya kalau nggak salah dengar saya ada penjelasan walaupun tidak wudhu lagi tetap boleh sholat, apa gimana tadi, ya, saya agak kurang connect tadi. Iya. Nah, terus gimana cara menyarutannya gitu, ya, saya kan ya karena dulu mungkin ya bukan mungkin pengetahuan agama saya masih minim, ya otomatis kadang 12 hari itu ya udah saya hitung haid biasa aja gitu. Gitu. Ya mungkin kalau puasanya kan juga seperti itu gitu. Jadi ya udah begitu keluar darah haid, keluar darah gitu, ya,
kita nggak pernah tahu itu istihadah atau apa, Iya. ya wis langsung nggak puasa gitu. Gimana Ustaz persoalan kodoknya itu sholat terus Oh gimana ya. gitu penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya. Pertama harus dipastikan dulu, diketahui dulu dasarnya. Ini kan kita harus tahu mana yang haid dan mana yang istihadah. Disebut istihadah itu kalau darah keluar melebihi batas maksimal haid, ya, yaitu 15 hari. Kalau belum 15 hari itu masih dihitung haid. Nah ini apa namanya kaidah umumnya, batasan umumnya. Jadi kalau masih di bawah 15 hari atau misalnya biasanya setiap bulan itu seminggu ya. Tetapi ada bulan itu sampai 12 hari. 12 hari ini sebenarnya hitungannya adalah masih di bawah batas maksimal haid. Artinya masih dihitung haid. Nah, kalau sudah lebih sehari ya, dari sudah 15 hari lebih, besoknya ternyata masih mengalir, masih netes, ya, masih ada kerepes-kerepesnya, apa namanya, rembes-rembesannya gitu darah, bahkan sampai 20 hari atau bisa lebih gitu ya. Nah, itu baru dihitung sebagai darah istihadah. Karena definisi istihadah sendiri adalah ya darah yang keluar di luar waktu haid. Nah, waktu haid itu kapan? Waktu haid itu ya maksimal 15 hari. Jadi setelah 15 hari haid seorang perempuan, kalau dia masih keluar darah, nah itu baru disebut sebagai darah istihadah. Nah, terus persoalannya kan kalau dulu karena misalnya benar darahnya keluar lebih dari 15 hari, berarti kan kalau ada sholat yang ditinggalkan karena mengira itu haid, berarti kan harus diqodho ya, harus diqodho. Nah ini kan sudah lama banget, udah 20 tahun atau bahkan 30 tahun, ya. 40 tahun yang lalu bahkan. Nah bagaimana? Ya sebisa-bisanya diingat-ingat kira-kira berapa lama gitu ya yang ditinggalkan selama waktu yang diduga istihadah itu. Misalnya saya nggak tahu pengalamannya ini mudah diingat atau saking seringnya kemudian jadi terlupakan ya. Sehingga kesulitan untuk menghitungnya. Tetapi untuk berhati-hati ya idealnya ya dipakai 15 hari. Karena kenapa? Karena 15 hari itu adalah masa suci ya. Kalau seandainya orang mengalami istihadah setelah 15 hari mengalami haid, nah itu kan dia maksimal kewajiban kodoknya itu kan 15 hari. Karena 15 hari selanjutnya di bulan depannya itu dia sudah memasuki ya masa haid lagi. Nah, tinggal berapa bulan dulu pernah mengalami istihadah ini. Nah, ini diingat-ingat. Tahun. Bertahun-tahun, Bu. Iya, iya. Kebanyakan gini Ustadz, kasusnya itu justru terbalik. Kalau tadi Ustadz kan bilang biasanya haidnya seminggu itu sampai 15 hari. Enggak seperti itu, ya seperti itu juga, tapi justru mendahului gitu loh Ustadz. Maksudnya harusnya kan masa haid sekarang dengan masa haid berikutnya itu paling pendek 15 hari ya. 15 hari. Nah, itu justru mendahului gitu loh Ustadz. Sebelum 15 hari itu sudah keluar duluan dan rata-rata memang teman-teman yang dulu sering kita ngobrol juga kayak gitu. Jadi bukan hanya panjangnya waktu haid tapi mendahului hari yang seharusnya belum haid, belum 15 hari suci sudah keluar darah istihadah itu gitu. Kebanyakan kayak gitu sih. Nah, kebetulan anak saya juga ngalamin kayak gitu kemarin. 13 hari sebelum
ya sebelum masa ini ya, ininya kan harusnya 15 hari itu baru 13 hari haid, suci sudah keluar lagi gitu. Ya, ya. Oke. Kalau saya boleh langsung ke kewajibannya, berarti kan pastinya ada kewajiban kodok tadi itu Bu ya. Iya, kodok ya. Iya. Kalau saya boleh langsung ke sana, untuk hati-hatinya mungkin ya 15 hari itu dibikin hitungan kasar. Dibikin hitungan kasar. Jadi kira-kira dulu pernah haid istikhadah itu selama berapa bulan gitu, berarti 15 kali sekian itu untuk saya kira lebih hati-hati gitu ya. Pelaksanaannya gimana Ustaz kalau pelaksanaannya boleh kapan saja. Artinya yang namanya sholat kodok, sebelum kita sholat fardu atau setelah sholat fardu baru kita mengerjakan kodoknya gitu. Boleh bebas. Oh gitu. Ya, karena sholat kodok itu dia nggak mengenal waktu, bahkan tidak dikenal waktu tahrim. Haram melaksanakan sholat kodok itu nggak ada. Bahkan boleh dilakukan di waktu yang di sana ya nggak boleh sholat sunnah mutlak itu. Misalnya setelah asar, orang kan nggak boleh sholat sunnah mutlak ya, sholat sunat biasa tanpa ini kan nggak boleh. Tapi kalau kodok, nah ini diperbolehkan. Jadi kapan saja kalau ada waktu senggang boleh dilakukan. Nah, tapi satu hari hanya boleh satu waktu ya Ustadz ya? Satu hari hanya boleh satu waktu? Boleh sebanyak-banyaknya. Oh gitu, misalnya ya. saya hitunglah punya tidak harus 30 tahun gitu ya misalnya ya 40 tahun lah udah itu 40 tahun misalnya kali 7 itu boleh di satu hari saya membayar 7 kalau nggak kali. capek boleh. Oh gitu. Kenapa? Karena sholat kodok itu tidak ada waktunya. Tidak ada waktu itu artinya bebas mau dilaksanakan kapan saja tadi itu. Misalnya usia 20 tahun kita setahun nggak sholat, mau dikodok di usia yang 50 tahun, mau dikodok dalam rentang waktu seminggu misalnya, yang selama kuat nggak masalah, sampai boyoan begitu juga nggak masalah. Karena tadi itu tidak ada waktu diharamkan untuk apa istilahnya itu melakukan kodok sholat. Oh gitu ya, saya pikir hanya satu hari hanya boleh satu waktu sholat gitu, maksudnya ketika duhur ya hanya boleh bayar satu gitu. Hari satu kali gitu ya. Enggak. Boleh. Misalnya satu hari itu pas waktu duhur dikerjakan 5 kali duhur misalnya. Maaf saat ini agak nyimpang sedikit ya, saya tapi tetap masih dengan kodok gitu. Nah ini kodoknya orang yang murtad. Saya kebetulan punya teman SMA itu pernah murtad 20 tahun gitu loh. Saya kemarin sempat mengingatkan, khawatir umur kita nggak panjang, saya bilang gitu, karena usia kita kan sudah 54 sekarang gitu, khawatirnya kodok sholatnya dan kodok biasanya tidak tercapai, keburu mati, saya bilang gitu. Apakah boleh juga seperti itu? Maksudnya karena kan kalau kasus istihadah kan beda dengan murtad gitu, dia pernah murtad 20 tahun juga seperti itu Ustaz. Boleh dikerjakan? Boleh. Oh gitu ya. Boleh. Untuk puasanya? Boleh dikerjakan. Kalau puasa kan satu hari, nggak boleh dirapel betul. 30 hari saya niat puasa kan nggak boleh. Okay. Jadi kalau puasa ya karena ibadah waktunya kan seharian itu ya, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi sehari itu kesempatan puasanya cuma sekali. Kalau sholat, nah ini bisa berkali-kali. Jadi tidak ada bedanya sih. Nah selanjutnya, untuk menutupi kekurangan sholat kita itu, kita kalau melakukan dosa, kalau melakukan kesalahan, disunahkan untuk sedekah. Disunahkan untuk sedekah. Termasuk kalau kita tadi itu belum qodok sholat misalnya, kita bahkan seperti ini juga. Kalau ada suami menggauli istrinya ketika dalam keadaan haid,
dia dianjurkan untuk sodakoh 1/4 dirham. Nah, kenapa sodakoh? Kenapa sodakoh? Nah, ini teorinya itu, ini di akhirat kelak kita kan ditimbang amal ibadah kita. Tapi itu bukan Kalau berarti kafarat ya Ustaz. bukan, beda lagi. Kalau kafarat Oh. beda lagi. Ini sodakoh untuk nambahi timbangan kebaikan kita. Hmm. Digunakan untuk menambahi kebaikan ya kita. Karena bisa jadi karena kita yang tinggalkan itu banyak, kita lupa dan lain sebagainya. Untuk menambahkan, memastikan timbangan amal baik kita itu lebih banyak, pakainya sodakoh tadi itu. Makanya setelah maksiat ya, kalau kita ketelanjur, kita kebablasan, sudah melakukan perbuatan dosa begitu, kalau nggak bisa diganti secara sempurna ya ditambahi sodakoh. Nah, ini moga-moga ya nanti di akhirat amal baik kita timbangannya lebih berat ya dibanding amal buruknya. Dan kita nggak punya masalah dengan orang lain. Karena kalau punya masalah dengan orang lain, amal baik kita ya bakalan di counting juga. Ya. Ini teorinya seperti itu. Jadi setelah melakukan kemaksiatan ya selain bertaubat ya kita bersedekah. Ya, itu mungkin Bu Maryam. Oke. Untuk waktu sholatnya tadi Ustaz, maksudnya wudhunya. Tadi penjelasannya Untuk apa? Waktu sholat wudhu apa namanya wudhunya apa setiap kali mau sholat harus wudhu. Tapi tadi kok saya agak kayak dengar kalimatnya tidak harus gitu. Ada pendapat yang seperti itu. Oh iya. Kalau kasusnya orang istighathah itu sama dengan orang yang salisil baul atau beser. Artinya apa? Dia keluar najis terus menerus. Nah, nanti niat wudunya ketika dia berwudu bukan niat lirafil hadas. Ya kalau kita biasa wudu kan ceplok nempelin air di muka, nawaitul wudu lirafil hadasil asghar gitu ya. Nah, ini untuk orang yang normal. Nah, kalau orang yang kena darurat seperti beser atau istighathah, ini kan nggak mungkin pakai rafil hadas, menghilangkan hadas. Kenapa? Karena setelah dihilangkan hadas, wudhunya belum selesai, dia sudah hadas duluan. Betul, iya betul. Nah, ketika niatnya sholat. apa? Ya, terus niatnya apa? Niatnya adalah istibahatis sholah. Nawaitul wudu'a, ya, listibahatis sholah. Saya niat wudhu agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi pertama dibungkus dulu, dibersihkan, lalu dibungkus rapet-rapetnya, sekira nggak menetes melebar kemana-mana, lalu baru wudhu. Nah, wudhunya niatnya adalah seperti itu tadi, istibahatus sholat. Nah, itu kita tidak menghilangkan hadasnya, tetapi niat untuk diperbolehkan untuk sholat. Nah, itu untuk orang yang istighathah. Ya, semoga diberi kesehatan semuanya, amin, Bu Maryam, putra-putrinya. Sehingga bisa menjalankan ya ibadah secara lebih sempurna. Mungkin itu yang bisa saya respon. Maaf, saya paling banyak nanya karena pengetahuan agamanya masih cetek. Mungkin yang lain teman-teman atau sudah cukup? Kalau sudah cukup kita tutup ya. Baik, terima kasih. Satu kali lagi boleh Pak Ustadz? Oh boleh Bapak Suripno. Iya Pak Suripno. Ini apa namanya, saya lebih senang ke yang kaidah nahwunya gitu. Gimana? Saya senang yang membahas tentang bahasa Arabnya. Kalau artinya jadi
Yang saya garis bawah ini, waida akbalat. Akbalat itu kan kalau di sini artinya apa? Datang lah katakanlah gitu ya. Datang, ya. Ya. Kenapa tidak menggunakan waida jaat gitu? Oh gitu. Nah, ini kan sama-sama maknanya gitu. Jadi Iya. kemudian yang Eh, berikutnya waida adbaro kan? Adbarot. Adbarat. Mm-mm. Kenapa juga tidak menggunakan waida intahat gitu? Sama Iya, dengan iya. berakhir juga ya kan. Jadi ini Iya, saya iya. senang itunya aja bahasa Arab. Insya kalau yang lain maklum. Iya, iya. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab ini. Ini masuknya ke pembahasan tentang al-furuq al-lughawiyah gitu ya. Iya. Kata-kata yang kelihatan maknanya sama, tapi ada sedikit perbedaan. Ini bagi orang yang percaya teori muratif gitu ya. Nah, kenapa pakai akbalat tidak jaat gitu ya? Iya. Akbalat jaa itu biasanya digunakan untuk orang yang datang dari jauh, yang datang dari jauh. Nah, kalau akbala itu ya dari dekat itu akbala bisa. Saya belok gini, kemudian dari samping, kemudian baru menghadap ke Pak Suripno, ini juga akbala. Ini juga akbala. Artinya menghadap sebenarnya. Dari kata seakar dengan kata kubul itu ya. Iya. Yang artinya ya bagian depan sebenarnya. Nah, kalau adbarot ya ini ibarat dubur gitu ya. Ya orang kalau pergi itu kelihatan bagian belakangnya gitu loh. Iya. Nah, ini sejatinya menurut saya ini isti'aroh ya. Isti'aroh ini artinya begini. Akbalat dan adbarot idealnya itu untuk sesuatu yang fisikal. Untuk yang ya bentuknya fisik kayak manusia gitu ya. Bukan untuk sesuatu yang kayak haid. Benar tadi itu. Nalarnya kalau haid itu idealnya kan dimulai ya, misalnya ibtadaat atau intahat. Dimulai waktunya dan selesai waktunya. Ibtadaat atau ubtudiat, kemudian intahat. Nah, tetapi kok pakainya akbalat dan adbarot. Ini seakan-akan ini makhluk hidup gitu ya. Yang datang menghadap saya, kemudian kalau sudah selesai dia pergi. Iya. Nah, ini makna isti'arohnya saya kira seperti itu. Dipinjam makna sesuatu yang hidup itu, yang bisa datang, bisa pergi, untuk sesuatu yang dia tidak hidup, yaitu haid ini. Jadi haid ini diibaratkan orang gitu ya, orang datang, mukanya kelihatan ya ketika dia waktunya tiba. Muncul gitu. Kalau waktunya sudah habis, dia akan pergi seperti orang yang pergi membelakangi kita. Iya, tidak muncul lagi lah ibaratnya gitu ya. Iya, tidak muncul lagi. Itu kalau saya mencoba mengira-ngira Pak ya, nanti coba saya juga harus baca lagi nih. Iya. Ya, syukran jazakallahu khair Mas. Iya, sama-sama. Ya, sudah ya, lagi. Ya, oke cukup lah. Oh ya, ya. Baik, kalau sudah cukup kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum Bapak Suripno, Ibu Maryam. Saya izin close. Ya.